Hey, gue Lukia, Just Lukia. Di video ini gue mau ngasih tahu kalian pengalaman gue main game HoloCure selama 7 hari. Juga apa-apa aja sih yang udah gue capai selama main game itu. Langsung aja. Teruntuk kalian yang gak tahu HoloCure itu apa, pakai bahasa gue aja ya. HoloCure itu game bergenre roguelike, reverse bullet hell, niruin vampire survival. Tapi tema gamenya bukan vampir, melainkan idol. Karena waktu itu sempat ada fenomena dimana game vampire survival ini tuh dijadiin bahan live stream sama banyak VTuber, terutama di agensi Hololive. Lalu muncullah seorang wota bernama Kailu mempunyai ide gabungin game tersebut dengan OC-nya. Maka jadilah game fan-made gabungan dari Vampire Survival dan Hololive tersebut. Detail lengkapnya ada di channel Jagat Review ya, kalian bisa tonton aja. Yang pasti roguelike itu bukan game yang mirip Assassin's Creed ya, beda lagi itu. Sebelum main gamenya, awal-awal gue coba buat lihat-lihat dulu sedikit ke di YouTube. Terus nemu yang ngasih tahu kalau awalnya itu paling enak pakai karakter Ina karena gameplaynya yang aman dan gampang. Yup, Armageddon easy baby. Koin dari hasil complete stage 1 gua coba buat gacha karakter Hololive Indonesia. Ya tentu aja karena gue orang Indonesia, jadi itu yang jadi prioritas. Menurut hasil riset gue sih, Risu sama Reine itu karakter yang akan mempermudah hidup nantinya kalau misalnya kalian dapet di awal-awal. Soalnya mereka itu karakter-karakter yang cocok buat farming koin, karena koin adalah masalah utama untuk akun baru gitu. Terutama akun gue ini sekarang juga akun baru kan. Gua gacha di setiap generasi satu kali. Untungnya Risu sama Reine itu beneran pulang dengan tambahan Zeta di Gen 3. Fitur Holo House juga udah kebuka. Gue coba buat intip sedikit. Di sana kalian bisa mancing, nanem, masak, dekor, dan melihara ternak. Well, gue nggak ngikutin cerita di game ini ya. Tapi setangkap gue tuh cerita ini tuh tentang mereka para idol nih, idol Hololive yang berusaha buat nyelamatin fansnya dari kutukan yang merubah mereka jadi maskot masing-masing idol. Jadi mereka tuh jadi maskot OC-nya gitu lah. Holohouse itu ternyata kan ada fitur ternaknya kan, tapi yang diternakin itu berarti fans mereka sendiri kalau begitu. Lihat sekretari ini. Tadinya gue mau namain dia Napking, tapi Ken kedengarannya lebih better. Berarti lu pengen punya komunitas yang sama kayak Bang Upi yang nganggep penonton sebagai teman, betul? Lanjut lagi, dan kali ini gue pakai Reine. Setelah beres, hasil koin itu gue pakai buat upgrade status. Sama gacha lagi di masing-masing banner yang belum gue coba. Dari gacha itu gue dapet Sana dari Konsil, Okayu dari Gamers, Miko dari Gen 0, Matsuri dari Gen 1, dan Chokosen dari Gen 2. Hari pertama pun selesai. Sepertinya gue udah mulai tahu ya target gue selama 7 hari main game ini tuh mau apa aja. Pertama, tentu aja unlock semua karakter, terus juga unlock semua item, terus maksimalin semua status, sama nyelesain semua achievement. Mungkin beberapa achievement aja karena gue sebenarnya bukan tipe gamer yang suka koleksi achievement. Hari ini masih sibuk farming koin, dan gue juga sempat pakai Risu sebentar. Dia lumayan gampang, dan waktu semua kacang berterbangan di seluruh layar itu lumayan satisfying. Tapi gue tetap prefer ya kalau misalnya Reine itu karakter yang bagus buat memperkaya diri. Target gue hari ini adalah ngelengkapin semua karakter biar tampilan di halaman utama gue jadi lebih keren. Gue lupa kasih tahu kalau kemarin tangan gue tuh tiba-tiba aja bergerak sendiri dan mulai gacha. Maklum, gue punya sindrom gacha gitu. Tangan gue gerak sendiri, coy. Wah. Hasilnya gue udah punya 20 karakter
dan itu lupa gue record. Beberapa status juga udah ada yang maksimal, dan hari ini adalah hari kedua gue ngasih makan Ken. Dia malah level up, makanannya malah berubah jadi gandum. Anjir, nyusahin. Sepertinya rencana gue buat nambahin ternak lagi bakal gue kurung dulu. Gue juga pakai Anya untuk pertama kalinya. Karakternya lumayan OP, tapi susah. Dia punya shield, slow semua musuh kalau diem, dan ultinya yang Helikopter. singkat cerita hampir semua karakter udah gue buka. Gue bilang hampir tuh karena Murasaki Shion belum pulang. Perlu belasan kali gue gacha sampai akhirnya tuh bocil pulang juga. Sialan emang, udah kecil jual mahal pula. Hari ketiga ditutup dengan target pertama gue yang akhirnya selesai. Udah 4 hari gue main game ini, dan baru 1 stage doang gue udah completein. Target gue hari ini minimal complete sampai stage 4 deh, biar dapet semua item-item baru yang ada di achievement. Cuman masalahnya selama gue main, gue cuma pakai Rainy doang. Dia bagus buat farming, tapi payah buat ngelarin stage. Mungkin faktor lainnya karena status gue yang belum max ya. Ya namanya juga akun baru, gue harus muter otak lagi. Gue pun mulai cari guide-guide lain di YouTube, dan dari semua thumbnail yang muncul, entah kenapa gue kepicut sama thumbnail Azuki atau Azuki, nggak tahu kenapa. Ngebuild dia ternyata cukup simple, nggak perlu mikirin item senjata. Fokus aja di skill karakter dan armor biar tebal. Lalu setelah gue coba stage 2, 3, dan 4 langsung komplit begitu aja. She is make that easier than Ina baby. Item senjata baru juga pada mulai kebuka. Tinggal ketiga item lagi yang dari achievement belum gue dapetin. Next bakal gue dapetin, karena sekarang kita sudahin dulu untuk day 4 nya. Berburu achievement pun dimulai lagi. Gue mau unlock si bola biru dulu, tapi gue bingung karena deskripsinya agak lumayan susah buat dicerna. Gak tau gue maksud dari kata-kata ini tuh apa, makanya gue searching dulu. Ternyata setelah ketemu, gue mulai ngerti maksudnya apa. Gue coba pakai Kobo karena di ID Gen 3 belum ada yang pernah gue mainin. Gue nggak tahu kenapa developernya masukin Kobo, padahal dia masih ada isinya. Anyways, achievement kelar dan item gitu. Next gue mau unlock yang permen. Ini lumayan bikin gue stres karena cara nyelesainnya tuh bener-bener pure dari luck. Walaupun gue udah disable penggunaan item senjata dan armor, red gacha heads up ini tuh bener-bener sedikit. Gue selalu di spam sama status-status yang gak penting, dan perlu 15 menit buat gue kelarin achievement ini. Tentu setiap orang beda-beda buat nyelesain achievement ini, tergantung dari luck orang itu. Tinggal satu item lagi, yaitu si kumbang. Ini gampang banget sih, karena kalian cuma perlu main, tapi nggak perlu upgrade senjata utama atau skill. Cuma perlu ngandelin item doang. Selama 10 menit nggak peduli menang atau kalah. Untuk karakter yang gue pakai sekarang bakal gue coba random manual. Karena di sini nggak ada fitur random karakter, jadi gue puter-puter aja mouse gue. Achievement kelar dan item gitu lagi. Item dari achievement udah semua gue dapetin, tapi ternyata waktu gue cek di armory masih ada 2 senjata lagi yang kelock. Setelah gua riset, ternyata ada 2 item khusus, dimana cara dapetinnya harus pakai karakter tertentu gitu. 2 karakter pada item tersebut itu adalah Iris dan Inugami Koron. Sama kayak kumbang sebelumnya, gue cuma perlu mainin mereka 10 menit aja, menang atau kalah, dan kedua item pun akhirnya gitu. Di hari kelima ini gue juga selesai ngumpulin semua item senjata. Untuk armor besok aja kali ya, karena banyak banget ternyata bagian di armor yang belum gue dapetin.
Selesai riset lagi, ternyata selain Iris sama Coronet, masih banyak karakter-karakter yang mempunyai item-item khusus gitu kalau misalnya kita main mereka selama 10 menit. Contohnya kayak Kiara nanti dapat bulu ayam, atau Calliope yang dapat energi drink. Di Armory juga ada beberapa item yang cara unlocknya itu kalian harus collab atau ngegabungin 2 item atau lebih. Ada yang namanya super collab waktu kalian mainin gamenya. Sejak main game ini dari hari pertama, tinggal tersisa 7 item lagi yang gue belum dapetin, termasuk beberapa collab dan super collab yang gue belum pernah buat. Gue mulai item dari Sukumo Sana dulu. Setelah itu Hakosbe, lanjut Takanashi Kiara, Molly Calliope, Murasaki Shion, Vestia Zeta, dan yang terakhir Kurizi Oli. Selain mencari item dengan barang-barang tadi, gue juga buat item collab gitu yang belum pernah gue buat di sepanjang progres gue main game ini, supaya Armory di bagian collab dan super collab juga ke unlock. Alhasil setelah semua usaha gua di hari ini, Armory pun gua berhasil kumpulin semua. Tinggal tersisa 1 hari lagi sebelum challenge pertama gua ini selesai. Terlihat kalau tinggal update status aja yang belum mencapai target. Semoga besok bisa maksimalin semua status deh sebelum challenge ini selesai. Hari terakhir pun datang. Dengan koin yang cuma 65, gua mutusin buat lanjut farming koin full days hari ini. 6 hari bermain game ini dan lihat apa yang bisa gua lakuin sekarang. Gak perlu gerak sama sekali cuy. Gue merasa kayak udah jadi sepuhnya Holocure nih. Bahkan nama gue juga sudah ada yang tercatat di leaderboard walaupun harian. Orang ini sih harusnya nyentuh rumput ya. Sebenarnya ada sih yang all time, tapi itu peringkat 305. Bisa dibilang membanggakan atau enggak juga gue nggak tahu. Well, anggap aja lah itu target lain, yaitu untuk menjadi top 500 of all time. Farming, upgrade, farming, upgrade, farming. Anjir, gue dikejar-kejar Yago cuy. Dan upgrade. Jam pun menunjukkan pukul 00.00. Sayang banget gue gak bisa maksimalin semua status selama main game ini 7 hari. Tapi overall gue cukup puas ya dengan progres gue sampai sekarang ini. Unlock all karakter, dan unlock all armories, dan get all achievement item, dan top 500 di leaderboard of all time, dan maksimalin upgrade all status. Good enough. Setelah 7 hari gue main, gue bisa nyimpulin kalau misalnya Reine itu moneymaker yang paling baik. Dengan catatan item lu juga harus baik selama main. Juga Azuki adalah karakter yang broken. Untuk lu yang mau nyelesain stage, boleh pakai dia. Walaupun gue nggak tahu ya dia broken juga di stage hard atau enggak. Jujur main game roguelike reverse bullet hell tema idol yang kayak gini sih lumayan ya buat gue ya. Buat orang yang belum pernah nyentuh game genre kayak gini, tentunya oke-oke aja. Kalau kalian males main vampire survival karena tidak memiliki waifu di dalamnya, Holocure bisa jadi solusinya. Kalau kalian bukan gamers penifong grafis atau kalian fans berat pixel art, Holocure bisa kalian coba. Kalau kalian wota akut yang freak dan bau keringat kalau misalnya ke event di Jepangan dan kerjanya cuma nontonin OC kalian di layar terus beranggapan kalian punya hubungan spesial dengan dia, hati-hati itu parasosial. Sayang banget gue gak bisa nyobain semua karakter yang ada di dalam gamenya, dan belum terlalu jauh juga gue buat ngulik-ngulik fitur yang ada di Hollow House. Ngomong-ngomong tentang Hollow House, kayaknya ada yang kelupaan deh gue di sana. Well, karena gue lupa, sepertinya itu bukan hal yang penting ya. Kalau ada dari kalian yang nganggep progres gue ini lama, itu karena gue mainnya cuma di malam hari doang ya. Even weekend sekalipun. Soalnya gue juga punya kesibukan lain. Subscribe.